Baik, kita mulai biar nanti tidak banyak mukadimahnya istilahnya begitu. Nah, saya akan mendahului dengan satu statement atau katakanlah tadi ada disleksia itu adalah gangguan spesifik. Nah, kenapa dikatakan gangguan spesifik? Karena memang ada sebuah katakan ada satu buku atau manual yang disebut sebagai DSM-5 begitu ya. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 5 ada di halaman 66 ya. Disleksia adalah salah satu bentuk gangguan neurodevelopmental disorder atau gangguan perkembangan otak. Ya, di situ pada kategori specific learning disorder. Jadi makanya dikatakan sebagai gangguan spesifik atau gangguan belajar spesifik begitu ya. Jadi karena memang sebagai salah satu gangguan neurodevelopmental disorder begitu ya, yang masuk sebagai kategori specific learning disorder atau gangguan belajar spesifik. Nah, di apa namanya gangguan ini katakanlah neurodevelopmental disorder ini kan gitu ya, dikatakan bahwa di situ ketidakmampuan belajar spesifik termasuk dalam gangguan perkembangan saraf otak yang berasal dari faktor biologis dan menjadi dasar kelainan pada tingkat kognitif yang berhubungan dengan tanda-tanda perilaku dari gangguan tersebut. Jadi nanti ada spesifikasinya, ada beberapa gangguan-gangguan perilaku yang muncul pada anak-anak dengan kategori gangguan disleksia ini sendiri, begitu. Ya, langsung saja biar. Nah, gangguan biologis mencakup faktor genetik dan lingkungan yang mempengaruhi kemampuan otak untuk memahami atau memproses informasi verbal atau nonverbal secara efisien dan akurat. Jadi konteksnya di sini adalah gangguan biologis ini bisa karena faktor genetik gitu ya, genetika, faktor keturunan dan juga faktor lingkungan yang mempengaruhi kemampuan otak untuk memahami atau memproses informasi verbal atau nonverbal gitu ya secara efisien dan akurat. Jadi ini terkait dengan faktor biologisnya seperti itu gitu. Nah, kemudian kita akan bicara faktor-faktor yang mempengaruhi disleksia, begitu. Faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu adalah faktor genetik. Ya, nah ini tadi salah satu dikatakan faktor biologis ya. Satu faktor genetik. Nah, faktor genetik di sini potensi risiko gangguan disleksia berkisar antara 30-50% terjadi pada anak-anak dengan orang tua yang memiliki gangguan disleksia. Ya, jadi potensi kuat itu pada anak-anak yang memiliki gangguan disleksia itu bisa 30-50%. Ya, terjadi pada orang tua yang memiliki gangguan disleksia. Nah, ini genetikanya di sini atau keturunan. Sehingga kalau umpamanya bapak ibu kan gitu ya, atau dari mahasiswa atau yang lain katakanlah seorang orang tua itu mempunyai indikasi kuat bahwa setelah didiagnosis umpamanya ciri-ciri dan sebagainya, karena kalau untuk orang tua itu kan tidak ada tes disleksianya, sementara belum ada kan gitu ya, karena memang dilihat dari ciri-cirinya. Nah, kalau memang ciri-ciri itu muncul atau kuat seseorang itu memiliki faktor disleksia, nah sangat mungkin akan mempunyai anak dengan kondisi disleksia juga. Dan keadaan disleksianya pun juga berbeda antara satu anak dengan anak yang lain. Jadi tidak harus sama dengan yang terjadi pada orang tuanya. Kalau dulu umpamanya orang tuanya itu katakanlah hanya kesulitan membaca saja namanya. Tetapi anaknya itu juga bisa membaca, ya juga bisa menulis namanya. Terkait dengan disleksia, kemudian disleksia ini ternyata sebetulnya banyak ragamnya. Jadi nanti kita akan
bahas satu-satu, tetapi mungkin karena waktunya tidak lama sehingga nanti kita coba untuk lebih agak sedikit cepat. Gitu. Nah, beberapa anak yang lahir dari salah satu orang tua yang mengalami disleksia, maka secara genetik juga akan mempunyai resiko gangguan disleksia. Nah, ini faktor genetika. Ya, nanti disleksia itu seperti apa gitu. Nanti kita juga akan bahas di situ. Ini faktor yang mempengaruhi dulu. Oke. Kemudian secara genetik ya, pada anak laki-laki yang mengalami disleksia itu memiliki kecenderungan kuat karena orang tua atau saudara kandung juga mempunyai atau menderita disleksia. 70-80% itu lebih kuat diturunkan oleh genetika dari ayah. Nah, ini di beberapa penelitian itu mengidentifikasi memang lebih banyak terjadi pada anak laki-laki, kemudian lebih banyak juga atau lebih kuat juga diturunkan oleh ayah gitu ya, dan ibu juga memungkinkan tetap gitu ya, antara 50-60% itu di faktor genetika dari ibu. Nah, kemudian perbandingan penderita disleksia antara laki-laki dengan perempuan itu ternyata juga lebih banyak pada laki-laki. Jadi di sini dikatakan 6:1, jadi 6 untuk laki-laki, kemudian 1 itu untuk perempuan. Ya, jadi maka fenomena atau kasus-kasus yang saya hadapi itu memang lebih banyak dari anak laki-laki begitu. Ya. Baik, kemudian faktor neurologi. Ya. Individu yang menderita kerusakan pada daerah otak sebelah kiri, ya, yaitu otak yang terkait dengan bahasa, ya, otak yang terkait dengan bahasa, ya. Kemudian individu yang mengalami afasia, jadi yang mengalami afasia atau disebut sebagai area Broca. Jadi ada 2 area utama yang itu menjadi faktor penyebab artinya gangguan disleksia. Jadi secara neurologis ya itu terkait dengan faktor di area Broca, dan yang satunya lagi adalah area Wernicke namanya. Jadi tokohnya itu memang adalah Broca begitu ya, kemudian Karl Wernicke gitu. Nah, ini yang kemudian meneliti lebih dalam terkait dengan gangguan-gangguan yang terjadi pada anak-anak dengan disleksia. Ya. Di area Wernicke itu menggambarkan jenis afasia yang berbeda. Ya, afasia nanti akan kita singgung juga. Jadi ada yaitu afasia reseptif. Pasien dapat berbicara dengan lancar tapi memiliki pemahaman yang salah terhadap apa yang didengar atau dibaca. Nah, ini juga menjadi satu hal yang nanti ternyata anak mendengarnya begini, mendengarnya B tapi nulisnya jadi D, gitu. Itu juga akan terjadi pada anak-anak gitu. Area kerusakan ini disebut sebagai area Wernicke. Ya. Oke. Jadi ada 2 daerah atau 2 sisi di otak sebelah kiri ya. Di atas telinga khususnya itu posisinya, nah itu yang dikatakan sebagai area Broca dan area Wernicke. Nah ini adalah posisi di mana area Broca dan area Wernicke. Jadi afasia is impairment of language ya. Jadi dia terkait dengan kerusakan atau kekurangan atau ya ketidakmampuan terkait dengan bahasa. Yang kemudian di situ ada area Broca itu impaired speaking, dan Wernicke itu terkait dengan permasalahan pemahaman. Ya, jadi kalau yang Broca itu terkait dengan bicara, kemudian Wernicke itu terkait dengan pemahaman, begitu. Ya, ini posisi kerusakan yang terjadi pada anak-anak dengan disleksia, begitu. Baik. Kemudian, nah ini kenapa saya sampaikan di sini fungsi otak, karena nanti kita akan melihat ternyata
kadang-kadang banyak orang tua yang kemudian itu, wah anak saya ini kalau terkait dengan imajinasi, terkait dengan abstraksi itu bagus, mamanya menggambar, melukis, begitu bagus. Nah, di sini perlu diketahui juga terkait dengan posisi otak kanan dan otak kiri, sehingga nanti Bapak Ibu bisa memahami bahwa posisi anak-anak dengan gangguan disleksia itu ternyata memang hampir rata-rata itu menggunakan otak kanan. Ya, jadi otak kiri kan mereka kan bermasalah terkait dengan bahasa, angka, analisa, logika, urutan, hitungan, detail, struktur, gitu ya. Itu di otak kiri itu bermasalah. Nah, ternyata mereka itu lebih banyak juga kemudian menggunakan di otak kanannya. Jadi kreativitasnya bagus malahan gitu ya. Kemudian seni atau musiknya, konseptualnya, abstraksinya, kalau terkait dengan gambar begitu ya. Kemudian dimensi, imajinasi gitu ya. Melamun dalam artian membayangkan, bukan melamun. Ya, membayangkan sesuatu, mengimajinasi. Nah, ini terkait dengan otak kanan. Ya. Sehingga mereka yang kemudian mengalami disleksia, ternyata mereka itu kebanyakan, jadi kasus-kasus yang saya hadapi itu adalah anak-anak yang kreativitasnya malah bagus gitu ya. Menggambarnya juga bagus, meskipun menggambarnya adalah menggambar abstrak namanya gitu ya. Main puzzle, kemudian main Lego itu juga bagus. Nah, ini yang juga terjadi pada anak-anak dengan kategori disleksia tadi. Nah, sehingga di sini ada beberapa kelebihan pada anak-anak disleksia. Jadi anak dengan disleksia itu lebih banyak menggunakan otak kanan ya, sebagai cara untuk keluar dari permasalahan. Sehingga anak dengan disleksia kadang terlihat mempunyai kemampuan lebih pada imajinasi dan abstraksi. Nah, seperti tadi saya sampaikan, misalnya menggambar, bermain Lego, atau hafalan yang diperoleh dari auditori. Jadi namanya belajar dengan cara mendengarkan. Jadi mendengarkan gitu ya, kita jelaskan, orang tua menjelaskan begitu ya. Ini memang menjadi salah satu juga kemudian cara bagaimana untuk berhadapan dengan anak disleksia dalam proses belajarnya. Jadi dibacakan salah satunya. Kalau disuruh nulis atau disuruh membaca ya sudah, pokoknya alasan apapun rata-rata begitu kebanyakan. Tapi kalau disuruh mendengarkan sambil main tetap mendengarkan tapi fokus juga. Nah, ini juga mereka akan mampu untuk melakukan itu. Nah, ini adalah kelebihan pada anak disleksia. Oke. Kemudian disfungsi bahasa atau afasia. Nah, tadi. Jadi terkait dengan disfungsi bahasa itu ketidakmampuan bahasa kan gitu ya. Nah, pada kondisi-kondisi anak-anak disleksia ini, jadi disleksia ini sebagai satu hal yang kemudian katakanlah sebagai mayornya, katakan begitu. Ya, kemudian di situ ada banyak gangguan, ya banyak spesifik gangguan gitu ya. Ada afasia tadi ini kan gitu ya. Kemudian ada disgrafia, ada diskalkulia begitu ya. Nah, nanti saya akan lebih banyak ke disleksianya di sini. Jadi kondisi neurologis abnormal yang menyebabkan kemampuan bahasa terganggu atau tidak berfungsi. Jadi afasia ini artinya adalah kondisi neurologis ya yang menyebabkan kemampuan bahasa terganggu atau tidak berfungsi. Disfungsi bahasa yang diakibatkan oleh kerusakan pada daerah korteks cerebri bagian kiri tadi sudah saya jelaskan terkait dengan posisi kerusakan, apakah itu di area Broca atau di area Wernicke atau bisa dua-duanya. Salah satu saja sudah bermasalah dengan katakanlah tentang bahasa, baik itu membaca atau menulis. Kemudian apalagi kalau dua-duanya. Nah, ini juga akan menjadi masalah pada anak-anak disleksia. Jadi ini disfungsi bahasanya. Kemudian gradasinya, nah ini gradasinya dari afasia ini bermacam-macam. Jadi disfungsi tadi kan gitu ya, gradasi disfungsi bahasa itu nanti terkait juga dengan gangguan sensorik dan reseptif.
Ya, jadi sensorik, penglihatan dan penerimaan, ya. Istilahnya mereka kesulitan untuk memahami apa yang dilihat gitu ya. Nanti B dibacanya juga D kan gitu. Jadi ini juga terkait dengan apa namanya? Gangguan sensorik atau reseptifnya. Kemudian dua terkait dengan ekspresif atau motoriknya. Ya, tidak membentuk atau mengekspresikan kata. Ini ada garisnya. Jadi terkait dengan motorik juga bisa. Contohnya nanti katakanlah gitu terkait dengan menulis juga tadi menulis pada anak-anak disleksia itu juga mereka lebih banyak menggunakan huruf besar umpamanya membuat huruf besar salah satu biasanya di huruf B umpamanya untuk membedakan antara B dengan D. Nah, itu nanti kebanyakan pada anak-anak disleksia ini dia apa namanya berusaha membuat kalau pada saat menulis huruf B di tengah kata, itu B-nya dengan huruf besar. Atau ya kebalik saja, antara B dengan D. Nah, kemudian yang ketiga adalah disfungsi total atau parsial. Nah, karena gradasi disfungsi itu, maka ada bermacam-macam bentuk afasianya. Jadi terkait dengan disleksia. Jadi ada Broca afasia, ada Wernicke afasia, ada conduction afasia, ada afasia global, transkortikal motor afasia, dan parafasia. Ini akan saya singgung saja sedikit-sedikit. Jadi ini kurang lebih nanti akan ada gradasi-gradasinya gitu ya terkait dengan permasalahan afasia. Oke, nah ini terkait dengan Broca. Ketidakmampuan bicara dengan lancar, berbahasanya pendek dan terbata-bata. Nah, ini biasanya pada anak-anak dengan gangguan apa namanya? Gangguan Broca itu kemampuan bicaranya mengungkapkan keinginan itu cara bicaranya itu bermasalah gitu. Jadi apa namanya menyampaikan sebuah apa kalimat atau mungkin mau bertanya, nah itu merasa tidak lancar untuk apa namanya untuk menyampaikan kepada orang lain ya. Itu Broca afasia ya, kurang lebihnya begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan Wernicke afasia. Mampu mengucapkan kata dengan normal ya, tetapi bicara tidak koheren, cenderung mengganti kata atau kesalahan tata bahasa. Jadi ini bisa juga apa namanya terkait dengan pengucapan. Jadi bisa kalimatnya yang tidak teratur, namanya "Mama, aku minta minum", nah, gitu. Tapi kemudian si anak mengatakan, "Mama, aku minum minta". Nah, gitu. Jadi terbalik kalau bahasa Indonesianya SPOK, SPOK-nya itu terbalik gitu ya. Jadi tidak koheren, tidak ada kesalahan tata bahasa. Atau bisa juga apa namanya pada kata itu sendiri kan gitu ya. Pada kata itu sendiri, mamanya bilang rumah jadi maruh mamanya. Nah, ini juga terjadi pada anak-anak dengan kondisi Wernicke afasia. Baik, kemudian ada conduction afasia begitu ya. Ini bermacam-macam, ada afasia global ya. Kemudian transkortikal motor afasia ini terkait dengan motoriknya gitu ya. Kemudian transkortikal sensori ini juga terkait dengan apa namanya? Bahasa juga gitu. Kemudian mengulang kata atau frase ya, mengulang pertanyaan. Nah, jadi tanyanya itu berkali-kali begitu ya. Oke, kemudian parafasia gitu ya. Ini juga yang tadi juga tempat saya sampaikan di Wernicke gitu ya. Jadi semantiknya itu juga bermasalah gitu ya. Baik. Oke. Sekarang kita akan masuk ke disleksia itu sendiri. Apa itu disleksia? Jadi disleksia itu adalah kesulitan belajar yang spesifik ya, yang berasal dari neurologi, merupakan karakteristik dari kesulitan belajar ya, tentang ketepatan atau kelancaran merekognisi kata,
serta ketidakmampuan dalam mengeja maupun memilah kata. Nah, ini definisi salah satunya. Kemudian ada definisi yang lain, disleksia itu sebagai kesulitan belajar spesifik yang berasal dari faktor neurologis. Hal ini ditandai dengan kesulitan mengenali kata dan atau kan ya kemampuan merekognisi kata dengan lancar dan kemampuan mengeja serta kemampuan membedakan huruf dan kata yang buruk. Jadi anak-anak dengan berkesulitan katakanlah merekognisi kata atau juga mengeja atau membedakan huruf dan kata yang buruk. Ya. Jadi terkait dengan itu. Kemudian anak dengan gangguan disleksia mempunyai masalah secara umum mengenai kesulitan dalam membaca, menulis, dan mengeja. Ya, jadi ini 3 perilaku utama, ya 3 perilaku utama yang melekat. Ya, biasanya ini nanti terkait dengan anak-anak SD khususnya, ya membaca, menulis, dan mengeja. Gangguan kemampuan membaca ini biasanya mulai terlihat pada tahun pertama anak mulai sekolah. Anak-anak belajar setelah anak-anak belajar membaca. Jadi terjadi pada anak-anak khususnya pada anak-anak SD, anak-anak SD. Jadi anak usia 7 tahun gitu ya. Kalau di DSM-nya itu sendiri juga diagnosisnya itu dimulai pada usia 7 tahun karena diperhitungkan pada usia 7 tahun ini mereka sudah mampu untuk punya kemampuan untuk membaca, mengeja, membaca atau menulis. Ya. Sowit ya memprediksi penderita disleksia ini sudah tahun 2003. Jadi kemungkinan saat ini sudah lebih banyak lagi ya. Memprediksi penderita disleksia itu mencapai 5-17% terjadi pada anak-anak usia sekolah. Ya, jadi kalau sekarang ini mungkin lebih banyak lagi begitu ya. Bisa 25 atau mungkin bahkan 30% diderita pada anak-anak sekolah. Karena kenyataannya banyak sekali orang tua kan begitu ya. Yang kalau yang dengan kesadaran gitu itu mengkonsultasikan putra putrinya ya itu banyak sekali. Nah, kemudian kalau yang ya pihak sekolah itu ya mereka merasa bahwa ada banyak dari dalam satu kelas katakanlah ada 2 kan gitu ya minimal 1 itu anak-anak dengan kategori disleksia ini. Ya. Nah, kemudian kita akan masuk di gejala umum. Ya, gejala yang tampak pada peserta didik yang ditandai dengan prestasi belajar yang rendah atau di bawah kriteria yang telah ditetapkan atau kriteria minimal. Jadi kalau ternyata ada anak-anak dengan ya, prestasi belajar yang rendah, ya gitu ya. Artinya ada penetap kita kan ada KKM lah katakanlah gitu ya kalau di SD atau SMP gitu ya ada KKM di bawah KKM namanya gitu ya. Nah itu perlu ya istilahnya perlu diwaspadai. Nah, kemudian kalau kita tahu itu ya segera saja bisa dikonsultasikan sehingga barangkali akan didiagnosis, mamanya begitu ya, apakah kemudian memang ada gangguan atau memang karena anak tidak mau kan, katakanlah mamanya anak tidak mau belajar. Nah, tidak mau belajarnya itu karena memang ketidakmampuan itu sendiri atau karena memang ya katakanlah malas dalam artian malas secara umum lah, saya tidak mau sekolah daring, mamanya begitu, online, bosen dan sebagainya. Nah, itu juga bisa terjadi. Agar mendapatkan tentunya diagnosa yang pas, yang sesuai. Kemudian yang kedua, menunjukkan adanya jarak antara prestasi belajar yang diharapkan dengan hasil yang dicapai. Jadi kelihatannya sih anak sudah belajarnya tekun sekali, tetapi hasil yang dicapai ya, itu ternyata kok rendah. Nah tadi yang nomor 1 ini juga. Nah ini yang kemudian juga akan menjadi perhatian kita kan gitu ya, baik itu pada Bapak Ibu guru di sekolah gitu ya, dan juga orang tua yang ada di rumah tentunya pada saat kemudian ya memang katakanlah
nilai bukan sebagai untuk ukuran begitu ya. Nilai bukan ukuran, tetapi tentunya kita harus bisa memahami apakah memang anak itu nilainya buruk itu karena memang kesulitan belajar atau karena memang tidak mau belajar, dalam artian ya sebetulnya normal bisa begitu ya, tidak ada masalah, tapi karena memang tidak belajar ya akhirnya tidak bisa, itu berbeda. Nah, kemudian ini yang penting juga, prestasi belajar yang dicapai tidak sesuai dengan kapasitas intelijensinya. Jadi intelijensinya normal karena tidak disebabkan karena intelijensi yang rendah. Nah, inilah yang mungkin penting juga perlu diketahui oleh Bapak Ibu orang tua dan Bapak Ibu guru ya, serta peserta yang lain, bahwa anak disleksia itu masuk kategori anak dengan intelijensi normal. Berbeda dengan anak-anak yang memang mempunyai kategori khusus, katakanlah seperti autis atau retardasi, begitu ya. Nah ini mereka kan tentunya intelijensinya memang ya di bawah rata-rata begitu ya. Tetapi kalau untuk anak dengan disleksia ini itu mempunyai intelijensi yang normal. Nah sehingga Pak, wah gitu yang sering konsultasi ke saya begitu, Pak ini anak ya kalau kemudian dia mendengarkan sesuatu gitu ya, itu bisa menjawab dengan baik gitu ya, artinya pertanyaan-pertanyaan yang kemudian sifatnya auditori itu bisa mendengarkan dengan baik, tetapi pada saat kemudian belajar sendiri, yang tadi barusan dibaca belum 5 menit itu sudah lupa mamanya gitu. Nah ini yang sering muncul pada beberapa anak-anak disleksia. Nah, disinilah yang kemudian menjadi satu perhatian tentunya yang terjadi menjadi gejala umum ya. Kemudian gejala penyerta. Nah, gejala penyerta atau komorbid istilahnya begitu pada anak disleksia itu ada 2. Terlihat sebagai anak hiperaktif ya, atau ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder ya. Itu terlihat sebagai anak ADHD. Jadi di usia sekitar 3 tahun sampai 5 tahun itu muncul ya. Tapi kemudian akan hilang karakteristik karakteristik ADHD-nya ini akan hilang, setelah itu baru muncul karakteristik disleksianya. Jadi ada gangguan itu ya. Atau yang kedua adalah speed delay atau keterlambatan bicara. Jadi di usia 2,5 tahun bahkan usia 3 tahun baru muncul satu kata. Belum katakanlah bisa merangkai kata, 2 kata lah begitu, itu belum. Ya. Jadi ini kadang-kadang juga terjadi pada anak-anak dengan disleksia. Nah ini perlu diwaspadai tentunya, segera dikonsultasikan apakah memang nanti murni ADHD, bapaknya begitu ya, pada anak-anak atau dia juga murni karena memang speed delay, keterlambatan bicara, atau ini sebagai komorbid, sebagai penyerta, ya begitu, sebagai gangguan penyerta. Karena katakanlah psikolog yang terkait dengan yang akan mendiagnosis mungkin juga akan melihat bahwa oh ini ternyata sebagai gangguan penyerta bisa jadi. Karena apa? Ternyata bapak ibunya juga mempunyai indikasi kuat disleksia. Jadi kalau untuk anak-anak 3-4 tahun ya mungkin pada saat nanti Bapak Ibu mendiagnosis disleksia, khususnya untuk yang psikolog begitu ya, nah, sangat mungkin gitu ya, itu anak ini bukan mengalami ADHD murni atau speed delay murni begitu ya, sebagai gangguan hiperaktif atau gangguan speed delay begitu ya, tetapi bisa jadi ini menjadi gangguan penyerta. Kenapa? Karena ternyata orang tua, ini genetikanya, orang tua ternyata mempunyai indikasi kuat sebagai orang tua dengan gangguan disleksia. Karena disleksia ini tidak hilang. Jadi disleksia itu tidak akan hilang ya atau menetap dalam hari ini meskipun dalam proses belajar seperti membaca, menulis, dan berhitung itu bisa diberikan, diperbaiki atau dikasih remedial teaching lah begitu. Nah ini mereka akan bisa memperbaiki istilahnya melalui proses itu. Nah, gitu. Jadi ini gangguan penyertanya. Kemudian ciri yang lain, sering mengucapkan kata atau kalimat yang terbatas. Jadi SPOK-nya itu kacau gitu ya tadi yang saya sampaikan. Jadi
minum menjadi nimun. Nah, ini kalimat yang terbalik ya. Jadi mengucapkan kata atau kalimat yang terbalik itu SPOK-nya. Jadi minum menjadi nimun atau saya mau makan menjadi saya makan mau. Ya, itu yang tadi terkait dengan Wernicke afasia gitu. Kemudian kesulitan memahami kejadian atau peristiwa. Biasanya kan ada tadi, kemarin, dulu. Nah, itu taunya hanya satu. Semuanya bisa dikatakan kemarin, semuanya bisa dikatakan tadi, semuanya bisa dikatakan dulu. Nah, itu jadi kadang kesulitan untuk membedakan tadi, kemarin, atau dulu. Sering terbalik saat memakai sandal atau sepatu, atau kesulitan memegang tali sepatu. Ya. Kemudian juga kesulitan dengan motorik halus, sulit pegang alat tulis. Ya. Nah, kemudian juga kesulitan terhadap ini kanan kiri, ya. Jadi kanan kiri itu juga. Terus kesulitan untuk melakukan tugas dengan instruksi yang berbeda dalam waktu bersamaan. Jadi mamanya contohnya, nak silahkan ambil buku dan taruh buku katakanlah di almari ayah, kemudian taruh di meja kerja ayah, mamanya. Itu dia bingung. Harus satu-satu, ambil dulu bukunya, kemudian baru taruh di taruh di mana begitu. Nah, ini yang sering terjadi. Lebih banyak mengandalkan kemampuan imajinasi dan abstraksi tadi. Salah satu juga terkait dengan kelebihan. Kadang mempunyai ingatan yang bagus saat mendengarkan cerita. Nah, itu. Ini yang juga sering disampaikan banyak orang tua saat konsultasi begitu ya. Padahal kalau hafalan Pak, mamanya gitu, hafalan surat-surat pendek saat mendengarkan itu cepat. Tapi kalau suruh membaca antara ba, ta, sa, wah itu sudah bingung semua. Gitu. Itu salah satu untuk huruf hijaiyah. Nah, untuk huruf yang Indonesia juga sama abjad gitu ya. Nah ini bentuk kesulitannya. Membedakan arah kanan dan kiri ini juga terjadi pada orang tua. Ya, mind mapping yang buruk. Kalau kesulitan kanan kiri, umpamanya, saya mau ke pertigaan gitu ya, pertigaan, kemudian harus belok kanan atau belok kiri. Nah ini biasanya menjadi masalah. Ini juga terjadi pada anak disleksia. Kemudian mind mapping yang buruk, ya, sulit menghafal arah jalan. Jadi mau ke katakanlah kalau di Kudus ini mau ke Ramayana begitu ya, simpang 7 mau ke simpang 7 lewatnya muter-muter dulu. Gitu. Kesulitan menghafal nama orang, teman-teman atau nama jalan begitu. Itu juga sering terjadi. Kesulitan mengatur jadwal yang padat. Ini juga sering terjadi. Ini beberapa kasus yang juga sampai pada orang dewasa, artinya menetap pada orang dewasa. Ini terjadi gitu ya. Kemudian kita masuk ke gejala disleksia pada anak sekolah. Disleksia ini merupakan keadaan di mana anak mengalami kesulitan dalam membaca atau menulis. Bukan masalah penglihatan maupun pendengaran, tetapi ketidakmampuan saraf pada otak dalam mengolah, memproses informasi terhadap bacaan atau tulisan. Terdeteksi setelah anak memasuki dunia sekolah. Ya, biasanya 6 tahun, 7 tahun lah katakanlah begitu ya. 6 tahun, 6,5 itu kan sudah masuk SD ada yang sekarang ini. Nah, nanti diagnosanya bisa di semester 2 setelah SD begitu. Nah, ini ciri-ciri. Ciri-ciri dalam disleksia dalam membaca. Ketidakmampuan dalam menghafalkan huruf atau mengurutkan huruf dan abjad. Jadi terbolak-balik A, B, C, D, E, F, H, J, K, L, M, N dulu namanya begitu. Nah, terus sama itu kadang terjadi begitu. Atau kesulitan dalam pengucapan, sering terbalik pada beberapa huruf yang mempunyai bentuk yang sama. B dengan D, P dengan Q, M dengan W atau M dengan U, N dengan U ya, dan M dengan N. Kalau M dengan N itu biasanya kakinya, yang kakinya 2 atau kakinya 3, nah, gitu. Yang M itu yang mana, N itu yang mana. Nah ini sering terbolak-balik. Ketidakmampuan membaca 1 atau 2 suku kata menjadi kata. Nah ini juga terjadi. Kemudian kesulitan dalam membaca kata yang ada eng atau en. Nah ini Indonesia banget kalau ini. Ya, jadi ini memang Indonesia banget karena adanya eng sama en.
Jadi tanggung jawab, dia membaca atau menulisnya tanggung jawab. Nah, gitu. Jadi G-nya hilang. Jadi tanggung jawab, tetapi dia menulisnya atau membacanya tanggung jawab. Namanya menyayangi, jadi meyayangi. Nah, gitu. Ini juga terjadi pada anak disleksia dengan gangguan pada saat membaca. Ya. Oke, kemudian ketidakmampuan membaca kata yang terdapat huruf konsonan, ya, huruf mati, baik di tengah maupun di akhir kata. Jadi kursi dibaca kusi, rumah dibaca rumah. Nah, ini sering terjadi. Ya. Atau susunan kalimat tadi, saya mau makan, jadi saya makan mau. Ya. Pada saat membaca kalimat cenderung dibaca cepat tanpa jeda yang tepat. Jadi cenderung membaca itu biasanya nanti di akhir kalimat, nah itu tidak jelas pengucapannya. Pada saat membaca cenderung, ya tadi sudah, pada saat membaca kalimat ada kalimat yang dilompati atau tidak dibaca. Nah ini biasanya pada kasus-kasus ada namanya saccadic eye movement. Jadi dia itu membacanya satu kalimat begini ya, satu kalimat ya. Nanti mamanya di sini pada saat membaca kalimat ada yang, nah gitu. Sebelum selesai sampai yang, dia sudah melihat kata dilompati atau tidak dibaca. Nah, nanti akan kembali lagi dengan kalimat yang di atas gitu ya. Sehingga pada saat dia membaca, ya itu pada saat membaca kalimat kata yang, nah adanya tidak dibaca. Nah, saat membaca kalimat, nah gitu, kata yang, nah gitu. Jadi ada kata maksudnya kan, tapi adanya hilang. Kenapa? Karena dia melihat dulu kata dilompati atau di yang bagian bawahnya. Nah sehingga pada saat dia kembali lagi ke atas ya untuk melanjutkan kalimat yang tadi, itu kemudian dia kesulitan atau ada kata yang hilang, maafnya ada kata yang hilang. Jadi istilahnya saccadic eye movement, jadi pergerakan mata ya. Kemudian kesulitan memahami bacaan, ini yang juga umum terjadi pada anak disleksia. Kemudian kalau menulis hampir sama kasusnya, ketidakmampuan menulis huruf atau abjad, kesalahan dalam menulis huruf atau hampir sama, yang hampir sama. Kemudian ketidakmampuan menulis satu atau dua kata, menjadi kata kesulitan dalam menulis kata yang terdapat huruf mati di tengah, ini juga sama, kursi menjadi kusi gitu ya. Nah, ini contoh juga kesalahan dalam menulis garis kaki ya, ini namanya garis kaki pada huruf tertentu. Misalnya P jadi Q atau G jadi P, atau ini G tapi kakinya itu kebalik. Nah, itu harusnya kakinya dari kanan ke kiri, tetapi dari kiri dulu baru ke kanan. J juga begitu. Hurufnya harusnya melengkungnya ke kiri, dia melengkungnya ke kanan. Nah, itu. Ini juga terjadi pada anak disleksia. Kemudian ini tulisan. Nah, ini contoh tulisan ya. Huruf tidak proporsional kan gitu ya. Besar kecil, kemudian bercampur, sulit megang alat tulis, cara menulis tidak konsisten, tidak ada spasi antar kata gitu ya. Nah, ini silahkan monggo nanti dibaca sendiri yang bisa membaca. Ya, saya sudah berulang kali, jadi saya bisa baca gitu ya. Kerajinan anyaman terdapat di berbagai wilayah Nusantara, karena dulu saya ngetes gitu ya. Nah itu, ini salah satu contoh. Nah kalau terkait dengan menulis itu memang ada istilah lain yaitu namanya disgrafia. Jadi ada istilah disgrafia, tetapi konteksnya sebetulnya disgrafia ini sendiri juga terkait dengan disleksia. Jadi itu bagian dari disleksia itu sendiri. Baik, kemudian mengalami kesulitan menulis, ya ini tadi sudah tanggung jawab jadi tanggung jawab, ya, sama. Baik, kemudian penanganan proses pembelajaran yang nyaman, tentunya pemberian remedial teaching, terapi menghindarkan stigma anak dengan disleksia adalah anak bodoh karena kesulitan membaca atau menulis. Ya.
Kenali bakat, ya, kenali bakat. Beberapa anak dengan disleksia sudah terlihat mempunyai bakat seperti melukis atau hafalan yang sifatnya auditory. Maka bisa dikembangkan untuk mendorong anak lebih percaya diri serta memberi motivasi agar anak tetap mau belajar membaca atau menulis. Nah, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih sekali Mbak Tinon, begitu ya. Monggo saya kembalikan layar kepada moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih sekali. Masya Allah, luar biasa. Plus untuk Pak Trubus. Kita lanjut ke pemateri kedua. Selamat datang di Kudus via virtual, Ibu Kusro. Ya, terima kasih Bu Tinon. Salam Ya, sehat kita ketemu selalu. Ya, juga Iya. sama. Salam sehat untuk Bu Tinon dan semua Bapak Ibu di Amin. sini. Iya. Oke. Monggo silahkan layar dan waktu saya haturkan ke Bu Kusro. Matur nuwun Bu Tinon. Saya mulai mohon izin untuk menyampaikan atau membagi PowerPoint saya. Manajemen pembelajaran dan pendampingan keluarga pada anak berkesulitan belajar. Oke. Ini materi ini sebetulnya saya mungkin sifatnya lebih banyak teoritis ya, dan berdasarkan pengalaman membimbing dan dari pengalaman teman-teman ya, mungkin yang menangani beberapa masalah pada kasus anak gitu. Kalau saya sendiri sebetulnya bidang saya lebih ke biopsikologi ya, riset-riset dan bimbingan saya ke sana, namun konteksnya juga pada pendidikan juga banyak gitu. Nah, sebelumnya saya juga akan memberi apresiasi kepada Mas Trubus ya, Pak Trubus ini luar biasa. Saya kalau mengukur ususnya Pak Trubus ini pasti meterannya nggak cukup 10 meter ini ya. Pasti luar biasa ini menghadapi dan mendampingi ya pasien atau siswa ya yang mengalami gangguan disleksia dan keluarganya tentu saja, dan juga Bapak Ibu gurunya. Jadi semoga Mas Trubus sehat selalu dan bisa melanjutkan semua niat baik dan cita-cita luhur ya. Amin, Bu. Matur nuwun. Oh ya, saya ini dulu karena ikut terseret menguji ya, jadi mungkin itu sebabnya sehingga saya kemudian diajak Mas Trubus ke sini. Betul, Bu. Ya, itu. Nah, saya mohon izin, ini saya juga masih belajar sebetulnya ya. Jadi bagaimana sih mendampingi anak dengan kesulitan belajar begitu ya. Jadi ini bisa untuk keluarga, ayah ibu, kemudian mungkin saudara ya, saudara kandung, Bapak Ibu guru ya, dan juga sekolah, karena sekolah juga pasti akan terkait dengan manajemen pendampingan siswa berkesulitan belajar ya. Namun mungkin nanti beberapa coba kita lihat seperti apa. Nah, tadi Mas Trubus sudah mendefinisikan tentang anak berkesulitan belajar itu seperti apa begitu, secara umum maupun spesifik pada disleksia, dan contoh-contoh simptom atau gejalanya itu luar biasa ya, sangat detail dan sangat spesifik ya, bahkan tidak selalu sama pada satu orang dengan orang yang lain seperti itu, sehingga dalam hal ini untuk penegakan diagnosis tentu membutuhkan ketelitian yang luar biasa. Nah, kalau dari definisinya, ketidakmampuan belajar dapat didefinisikan dalam istilah praktis, medis, dan hukum. Ya, secara praktis itu anak yang mengalami kesulitan belajar itu biasanya mengalami gangguan ya, yang nanti akan nampak dalam misalnya ketidaksempurnaan dalam bidang pembelajaran tertentu, seperti membaca, ekspresi tulis atau menulis ya, dan matematika. Termasuk tadi Mas Trubus menyampaikan bahkan sampai ke kemampuan spasial ya. Kemampuan spasial itu memahami arah utara, selatan, kanan, kiri ya, depan, belakang. Nah, itu mereka ternyata juga mengalami masalah ya. Nah, secara praktis gangguan ini melibatkan kesulitan dalam satu atau lebih ya pada proses psikologi dasarnya. Jadi ada dari ini faktor psikologis ya. Kalau kita berbicara psikologis itu kaitannya adalah kognitif, afektif, dan behavior.
Nah, dimulai dari masalah pada proses input informasi ya, memasukkan informasi ke dalam gudang penyimpanan informasi, yaitu di otak ya. Jadi terdapat gangguan dalam proses memasukkan informasi, dalam hal ini mempersepsi, pendengaran, visual ya, mungkin juga taktil ya, sentuhan, rabaan, kemudian pencecapan ya. Nah, tapi ini mayoritas adalah pada persepsi, pendengaran, dan visual. Jadi tadi mendengarkan huruf ya, M, N, B, D, misalnya semacam itu. Dan input visual ya, susah membedakan tulisan atau huruf-huruf. Kemudian kalau sudah memasukkan informasi itu juga perlu diintegrasikan ya, digabung-gabung ke dalam otak kita gitu ya. Itu bisa berdasarkan urutan ya, kepentingan, urgensi dan lain-lain ya, atau ya urutan 1, 2, 3 ya, ABCD, kemudian besar kecil ya, atau kecil ke besar misalnya, kemudian kemampuan melakukan abstraksi dan kemampuan melakukan organisasi. Organisasi itu mengolah dan memanfaatkan. Kemudian juga ternyata ada masalah dalam gangguan memori. Dalam hal ini ada berbagai macam jenis memori. Jadi ada memori kerja ya, working memory, kemudian memori jangka pendek atau short term memory, dan memori jangka panjang atau long term memory. Memori kerja misalnya kemampuan untuk menerapkan rumus matematika, kemampuan menerapkan rumus EYD ya, EYD, kemudian SPOK. Nah, itu kan ada rumusnya, ada hukumnya, ada pakemnya. Itu tersimpan dalam memori kerja. Lalu memori jangka pendek, tadi dikatakan misalnya ya, kamu melakukan ini, digabung jadi satu instruksinya. Ternyata itu menyebabkan tidak mudah diingat, jadi terjadi kelupaan yang sangat cepat ya. Jadi ada masalah dalam penyimpanan memori jangka pendek. Jangka pendek ini waktunya berapa menit atau detik. Jadi ini sangat pendek ya, sekitar 30 detik. Jadi kalau hal-hal yang kita terima ya, kita cerna, kita baca, kita dengar dan tersimpan dalam 30 detik, sesudah itu kita lupa, maka dia hanya tersimpan dalam memori jangka pendek. Contoh misalnya mengingat nomor telepon 0811282032. Nah, kalau kita terus ingat sampai lama, itu berarti informasi tadi mampu kita simpan di dalam memori jangka panjang. Tapi kalau sesudah itu kita lupa, maka itu hanya tersimpan di memori jangka pendek. Maka tadi kalau anak-anak dengan kebutuhan khusus ya, mereka mungkin banyak menyimpan memorinya dalam memori jangka pendek. Gagal untuk memasukkan ke dalam memori jangka panjang. Nah, memori jangka panjang ini isinya banyak sekali ya, ini sejak kita lahir sampai tua nanti itu tersimpan di sana. Jadi waktunya panjang. Nah, mekanisme untuk menyimpannya juga tersendiri ya, berbeda dengan memori jangka pendek. Lalu ternyata juga ada masalah dalam keluaran bahasa. Tadi Mas Rufus menyampaikan ada kesulitan untuk mengucapkan ya, untuk menyampaikan, bahkan untuk membaca ya, melompat-lompat misalnya. Dan ada gangguan pada masalah motorik. Dalam hal ini bisa dibedakan motorik halus dan motorik kasar. Misalnya menulis itu membutuhkan gerakan otot-otot di organ-organ jari-jari kita gitu ya, dan itu adalah bagian dari motorik halus. Sedangkan motorik kasar mungkin termasuk menjaga keseimbangan tubuh, berlari, melompat, dan sebagainya. Oke, nah ini ketidakmampuan belajar bervariasi dari satu individu dengan individu yang lain dan dapat muncul dalam berbagai bentuk. Ketidakmampuan belajar dapat termanifestasi sebagai kesulitan ini tadi ya, mengulang yang tadi, tapi ini ada tambahan ya, misalnya mengeja ya, membaca, memahami dan menggunakan bahasa. Kapan menggunakan bahasa yang lengkap, bahasa yang penuh
ada kan bahasa yang gradasi ya. Dalam bahasa Jawa itu ada bahasa ngoko, bahasa kromo, kasar, kromo halus misalnya ya. Lalu penggunaan kata Anda misalnya, Anda itu lebih pas dipakai untuk siapa kepada siapa, misalnya semacam itu. Ya, kemudian memprioritaskan, mengatur, mengerjakan matematika dan mengikuti instruksi. Nah, ini nanti akan mempengaruhi pelatihan atau training ya. Jadi kalau kita memberi instruksi terlalu panjang, walaupun itu diulang-ulang, kemungkinan anak-anak dengan kemampuan dengan disleksia atau gangguan yang lain ya, itu akan kesulitan. Maka instruksi itu harus dipotong-potong. Oke, menyimpan atau mengambil informasi dari memori jangka pendek dan jangka panjang, menggunakan bahasa lisan, menulis dengan tangan. Nah, ketidakmampuan belajar bukanlah gangguan emosional, ya, bukan cacat intelektual, tadi sudah disampaikan juga, karena juga ada yang ya, IQ-nya adalah normal, gitu ya. Jadi bukan pada debil, imbisil, dan sebagainya. Nah, ini ada istilah cacat ya. Sebetulnya kita sih untuk psikolog disarankan untuk tidak menggunakan kata cacat ya, karena itu memberikan label yang negatif sebetulnya. Lalu ada gangguan sensorik ya. Gangguan sensorik itu gangguan tadi sensasi persepsi ya, karena salah memaknai ya. Itu tadi M atau N, kemudian ini aroma makanan apa, ini kanan atau kiri. Nah, itu adalah gangguan sensorik yang bukan disebabkan oleh pengasuhan yang tidak memadai atau kurangnya kesempatan pendidikan. Jadi ini juga bukan karena disebabkan oleh faktor lingkungan saja ya. Jadi karena masalah pengasuhan yang salah itu, atau karena pendidikan yang kurang ya. Mungkin ada saudara-saudara kita itu kurang beruntung ya, sehingga mendapatkan pendidikan yang kurang gitu. Ketidakmerataan kualitas pendidikan misalnya, bukan karena itu ya, bukan karena itu. Nah, penilaian kognitif termasuk evaluasi psikoedukasi atau neuropsikologis sangat penting dalam mendiagnosis ketidakmampuan belajar. Jadi dalam hal ini pengukurannya atau untuk alat-alat untuk mendiagnosis mungkin perlu terpadu ya, dari observasi, kemudian observasi itu melihat ya, kemudian dengan tes-tes. Mas Rubus sudah membuat tes disleksia misalnya, kemudian mungkin juga tes intelijensi, kemudian ada tes memori ya, tes kemampuan spasial. Nah, itu adalah gabungan-gabungan berbagai macam tes yang dipakai untuk ketepatan diagnosis. Kemudian ketidakmampuan belajar dapat didiagnosis oleh psikolog sekolah atau psikolog pendidikan ya. Jadi di program profesi atau magister psikologi itu terdapat prodi profesi psikolog ya, profesi psikologi. Nah, dari psikolog jurusan atau minat pendidikan itu bisa melakukan diagnosis karena mereka mendapat bekal untuk melakukan itu. Tentunya sih sebetulnya kalau menurut saya juga masih perlu ditambahkan dengan mereka mengikuti berbagai kursus ya, karena bekal dari ilmu di kuliah itu belum memadai kalau menurut saya. Jadi tetap harus diasah terus keterampilannya. Oleh psikolog klinis ya, kemudian oleh ahli neuropsikologi klinis yang terlatih dan berpengalaman dalam penilaian ketidakmampuan belajar. Nah, saya ini tadi menyebutkan saya riset-riset banyak pada neuropsikologi atau biopsikologi, tapi lebih pada partisipan umum ya, partisipan umum. Jadi saya jarang melakukan diagnosis pada anak-anak atau partisipan yang mengalami masalah kesulitan belajar. Karena itu mesti harus khusus ya, bagaimana mereka bisa duduk manis untuk diberikan tes ya, bisa mengerjakan dengan benar ya, mengikuti instruksi itu membutuhkan skill sendiri kalau menurut saya ya. Maka tadi Mas Rubus itu pasti ususnya panjang sekali ya, karena itu nggak mudah ya menghadirkan anak-anak dengan masalah kesulitan belajar ini datang ke tempat testing kita.
Nah, tadi adalah secara praktis, kemudian secara medis, tadi Mas Rubus sudah menyebutkan, di sini menggunakan DSM ya, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder ya. Sekarang ini DSM sudah pada apa namanya apa ya Mas Rubus ya, 5 ya, jadi dari 4 ya, 4 TR ya, ini TR itu adalah revise ya, text revise, jadi yang berlaku lama itu DSM 4, kemudian DSM 4 TR, dan sekarang DSM 5. Ini adalah apa namanya alat untuk yang berisi sekumpulan simptom atau gejala ya, untuk termasuk berapa waktu gejala itu muncul, dihitung sampai saat ini gitu ya. Jadi ada gangguan-gangguan yang harus memenuhi syarat, misalnya minimal 6 bulan atau minimal 12 bulan atau minimal 3 bulan. Nanti kemudian ditegakkan diagnosisnya. Dia memenuhi syarat simptom-simptom ini gitu. Nah, DSM 1, DSM 2, DSM 3, DSM 4, DSM 5 ini adalah perkembangan ya, karena dari masa ke masa itu terdapat berbagai gangguan ya yang muncul. Nah, kemudian apa namanya, mungkin dulu nggak ada, sekarang ada. Atau dulu adalah termasuk gangguan, sekarang menjadi tidak gangguan ya, karena populasinya semakin banyak, misalnya semacam itu. Nah, itu adalah yang disebut tolok ukur untuk kita mendefinisikan secara medis. Nah, kalau secara hukum, ini saya ambil dari satu literatur ya, dari satu sumber ya, sebetulnya bukan literatur tapi sumber. Ini adalah karena dampak dari anak-anak ya dan orang dewasa yang mengalami kesulitan belajar itu juga bisa sampai ke masalah hukum gitu. Jadi misalnya tadi ketidakmampuan untuk memahami bacaan atau mengungkapkan dengan bahasa, kemudian itu akan membuat mereka berdampak secara hak ya, hak dan kewajiban. Bahkan sampai ke kerugian ya, masalah ekonomi, mereka mungkin mengalami ketidakadilan untuk bekerja, ketidakadilan untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan saudara-saudara yang dianggap normal misalnya ya, sehingga mungkin juga faktor budaya sehingga mereka membutuhkan fasilitas tersendiri misalnya, tapi tidak dipenuhi karena mereka termasuk minoritas misalnya semacam itu ya. Jadi ini perlu ada tinjauan dari sisi hukum semacam itu. Nah, itu kemudian mengapa perlu menyediakan layanan pendidikan yang mengakomodasi individu dengan disabilitas belajar, karena ketidakmampuan belajar adalah gangguan seumur hidup yang dapat berdampak pada semua bidang kehidupan individu gitu. Jadi tadi Mas Rubus juga sudah menyampaikan bahwa ternyata ada yang menetap gitu ya, bagian-bagian yang menetap yang tidak bisa dihilangkan begitu. Mungkin bisa dikurangi ya dengan latihan yang telaten, dengan latihan yang konsisten dan sebagainya. Jadi namun ternyata tidak hilang sama sekali. Termasuk tadi dari contoh video yang diputar di terakhir tadi ya, video yang sangat bagus menurut saya, dan saya justru terserang terhenyak ya, karena tokoh tadi itu kan sangat bagus ini ya, performa di dalam keartisannya gitu. Talentanya banyak ya. Saat ini termasuk kelompok papan atas. Beliau ini mempunyai podcast dan video yang mengedukasi ya, sehingga penggemarnya banyak dan penghasilannya termasuk top, mungkin top 10 atau mungkin top 5 ya untuk figur YouTuber ya, semacam itu gitu. Ternyata mengalami disleksia. Nah, seperti itu ya. Jadi mengenali kekurangan, mengenali kelemahan, kemudian meningkatkan apa yang bisa ditingkatkan. Namun ternyata tidak hilang tadi ya. Oke. Nah, penting untuk menyediakan layanan dan akomodasi yang diwajibkan oleh
undang-undang bukan hanya karena persyaratan hukum, tetapi juga karena menyediakan layanan dan akomodasi ini membantu individu dengan ketidakmampuan belajar dan masyarakat secara keseluruhan dengan memfasilitasi partisipasi penuh masyarakat kepada individu dengan ketidakmampuan belajar. Oke, ya misalnya ya, walaupun ada termasuk gangguan-gangguan yang mungkin tidak termasuk dalam kesulitan belajar gitu ya. Misalnya kesulitan untuk mendengar ya, tunarungu misalnya, atau kemudian tunadaksa misalnya ya, jadi ada tambahan tuna. Nah, mereka membutuhkan fasilitas khusus misalnya untuk berjalan ya, kemudian untuk mendengar ya, bahasa isyarat supaya nanti itu bisa diakses ya, ilmu pengetahuan itu oleh mereka gitu. Jadi kesulitan belajar ditambah lagi dengan kesulitan-kesulitan penginderaan ya, itu akan lebih kompleks lagi gitu. Dan mereka sebetulnya memiliki kecerdasan yang cukup ya, yang rata-rata, karena begitu mereka bisa mengakses pendidikan, mereka bisa memahami pengetahuan dengan bahasa isyarat misalnya, ternyata prestasi belajarnya juga menjadi tinggi gitu. Ya, dan itu butuh fasilitas tersendiri di sekolah, maka ada sekolah inklusi misalnya seperti itu. Nah, kesulitan belajar yang dikenal sebagai ketidakmampuan belajar adalah kondisi yang mempengaruhi kemampuan individu untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan pada tingkat yang sama dengan rekan-rekannya. Nah, tantangan bagi kita semua, memiliki kesulitan belajar tidak membuat seseorang menjadi kurang cerdas, tetapi hanya berarti mereka belajar dengan cara yang berbeda. Ya, mereka butuh mendapat kesempatan atau fasilitas untuk belajar dengan cara yang berbeda, yang dapat membuat kegiatan kelas tradisional atau konvensional mungkin menjadi terganggu. Nah, ini ya sekolah inklusi, kelas inklusi dulu mungkin ya dibuat di dalam kelas inklusi. Jadi hanya beberapa kelas yang dicampur begitu sebelum semua sekolah itu melakukan sekolah inklusi. Nah, ini awal-awalnya mungkin akan mengganggu. Misalnya anak dengan gangguan disleksia ini butuh instruksi yang berulang-ulang misalnya. Nah, pada teman-teman yang mereka cepat belajar itu akan merasa terganggu dengan hal itu gitu. Ini menjadi tantangan ya. Jadi tantangan bagi semuanya saya rasa ya, bagi anak, bagi teman, bagi guru ya, dan orang tua. Lalu, individu dengan kesulitan belajar memerlukan pelatihan strategi khusus dan pelajaran yang disesuaikan untuk mengatasi hambatan atau kesulitan dan membuat kemajuan dalam lingkungan akademik. Jadi kalau mereka sesuai perlakuan atau treatmentnya, maka mereka juga akan bisa sukses ya, mendapatkan kemajuan dalam sisi akademik ya, atau juga dalam sisi kehidupan yang lain. Dua individu dengan kesulitan belajar tertentu tidak selalu memiliki serangkaian gejala yang sama, sehingga ini akan menyulitkan pendidik dan orang tua untuk mengenali penyebab mendasar dari masalah kinerja, seperti kelambatan kemampuan membaca atau kemampuan menulis di bawah rata-rata. Ya, jadi ada yang mungkin hanya kesulitan membaca saja, mungkin ada yang dalam kesulitan menulis saja, dan itu nampak sama gitu ya. Jadi nampak sama. Nah, karena nampak sama, maka orang tua yang mengamati hal itu jadi sulit untuk mendiagnosis secara awam. Anak saya ini kenapa gitu. Maka mungkin kemudian dilabeli dengan bodoh gitu ya. Semua jadi bodoh. Tak bisa membaca adalah bodoh, nggak bisa menulis adalah bodoh, tidak bisa mengingat adalah bodoh, tidak bisa mengikuti petunjuk adalah bodoh. Jadi labelnya adalah sama, yaitu bodoh. Gitu ya, sehingga ini menyulitkan. Dan efeknya apa? Membutuhkan waktu lebih lama untuk diamati ya, diikuti perkembangannya, dicurigai ya, sehingga deteksi dininya terlewatkan, sehingga mungkin menjadi terlambat misalnya begitu. Mungkin nanti Mas Rubus bisa ada banyak kasus keterlambatan untuk melakukan deteksi dini, misalnya semacam itu. Nah, akibatnya gangguan tidak terdiagnosis yang dapat menyebabkan siswa tidak menerima bantuan atau perhatian yang mereka butuhkan
dan akibatnya menjadikan dampak yang lain, yaitu harga diri menjadi rendah, mempunyai sikap negatif terhadap pembelajaran, jadi mudah frustrasi, ya, mogok sekolah, frustrasi, mudah marah, ya, kemudian tidak berani tampil dan sebagainya. Nah, ini nanti muncul lagi diagnosis awam, ya, anak saya kenapa sih gitu ya, nggak mau ngomong, nggak mau menyampaikan pendapat dan sebagainya, semacam itu gitu. Nah, kemudian ini berbagai jenis yang tadi Mas Trubus juga sudah menyampaikan sebetulnya, tapi ini mungkin ada beberapa hal ya, tambahannya saja. Ya, ternyata ada yang memasukkan ADHD, ya, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, hingga Down Syndrome, ya. Nah, ADHD ini dan ADD, ya, nanti sebetulnya ada ADD. Nah, ini gejalanya bervariasi. Ada spektrum yang luas dalam hal seberapa parah kesulitan belajar dan gejala tertentu yang dialami. Itu spektrumnya sangat luas, ya. Jadi range-nya itu dari yang sederhana sampai yang kompleks gitu, sampai yang lengkap, yang komplit gitu. Dari faktor kognisi, afeksi, behavior, sampai ke psikologisnya kena semua. Kemudian mendiagnosis masalah dan memahami kesulitan berdasarkan kasus per kasus sangat penting, sehingga kegiatan kelas dapat disesuaikan untuk membantu prestasi siswa secara individual. Nah, ini tentu sangat mahal, ya, ya, mahal gitu, karena melayani secara individual. Nah, tentu butuh tenaga yang lebih banyak untuk bisa membantu supaya maksimal prestasinya gitu. Nanti ini bisa menurut yang saya ketahui, ya, dari informasi, bacaan dan juga diskusi, sekarang tuh eranya sebetulnya lebih masuk ke era individual differences gitu, ya. Jadi tidak bisa digeneralisasi. Individu per individu itu punya keterampilan atau punya kemampuan khusus gitu yang sifatnya individual, dan itu mesti dihargai, mesti diakomodasi semacam itu gitu. Mewujud dalam hal apa nantinya? Mewujud dalam serangkaian atau variasi dari jenis pekerjaan. Ya, kalau di luar negeri mungkin jenis pekerjaan itu kita tahu lebih banyak, lebih variasi daripada di Indonesia. Ya, kalau di Indonesia kita lihat, ya, pekerja di bank itu dari berbagai jurusan disiplin ilmu masuk di sana. Arsitek, teknik sipil, dokter gigi, psikologi, ilmu fisipol, ya, sastra, itu banyak sekali yang kerja di bank gitu, ya. Itu menunjukkan bahwa yang umum saja, ya, lulusan-lulusan yang normal gitu, ya, itu bekerja di tempat yang sama. Nah, belum ada penghargaan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sangat spesifik gitu. Nah, sekarang eranya semakin ke sini karena perkembangan teknologi, maka sekarang untuk teknologi aja banyak sekali profesi-profesi yang berkembang seperti itu, ya. Dan itu dulu di luar negeri sudah berkembang. Kita tahu misalnya dulu di luar negeri itu belanja online itu sudah mungkin puluhan tahun yang lalu sudah terjadi gitu. Nah, di Indonesia baru muncul Grab, ya, selain Grab misalnya, ya, penjualan online, ya, pengantar itu sekarang berkembang gitu, dan itu dihargai sekali gitu, ya. Itu contoh, ya, perkembangan menjadi spesifik. Nah, kesulitan belajar dapat mengena individu dari segala usia, namun hal ini sangat bermasalah bagi anak-anak yang sedang belajar membaca dan menulis, karena keterampilan membaca dan menulis menjadi modal dasar yang diperlukan bagi siswa untuk berprestasi di semua bidang kurikulum. Ya, itu karena dasarnya adalah membaca dan menulis. Nah, maka ini disleksia. Tadi Mas Trubus sudah menjelaskan banyak sekali tentang disleksia. Ya, ada masuk kesulitan mendengar suara-suara untuk menyusun kata-kata, ya, kesulitan untuk memahami fonem, ya, morfem, membentuk kata, membentuk kalimat dan sebagainya. Nah, ADHD itu tadi sudah, ya, dan ADD, ya, Attention Deficit Disorder. Jadi ADD ini tanpa hiperaktif, jadi dia kalem, tenang, tapi mengalami kesulitan untuk melakukan pemusatan perhatian. Ya, mereka kesulitan untuk fokus pada apa yang sedang dihadapi.
atensinya mudah beralih. Walaupun kalau pengukuran dengan menggunakan EEG ya, EEG itu alat untuk merekam gelombang otak, itu memang pada orang normal pun kemampuan kita memfokuskan perhatian itu hitungannya adalah detik ya. Jadi kita tuh sebetulnya mudah hilang atensi kita sebetulnya ya. Jadi kalau saya pernah baca ADD itu adalah tolak ukurnya sampai 3 menit. Nah, 3 menit itu sebetulnya itu sangat lama gitu ya. Kita hitungannya milih detik kok sebetulnya. Pada saat yang bersamaan misalnya kita mendengar suara yang lain, misalnya saat ini kebetulan jendela kamar saya buka dan saya mendengar kokok ayam. Saat itu juga saya mendengar telinga saya kokok ayam. Maka atensi saya kemudian agak terganggu terhadap kokok ayam tadi. Nah itu kalau kita atensi kita diukur dengan alat ukur yang detail, yang teliti, yaitu dengan EEG, karena tolak ukur dari atensi itu antara lain adalah gelombang otak, maka sebetulnya itu fluktuasinya sangat cepat. Gitu ya. Nah ini sehingga pada ADD ini kurang mendapat perhatian karena mereka nggak membuat onar ya, mereka tidak jalan-jalan, mereka tidak banyak teriak-teriak karena kalem gitu. Padahal sebetulnya juga mengalami masalah dan ini mungkin tidak terdiagnosis dengan mudah. Nah, tadi juga Mas Ruku sudah menyebutkan tentang slow processing atau kelambatan dalam memproses atau memahami ya, seringnya kita menyebut LOLA ya, loadingnya lambat gitu ya, seperti itu. Kadang-kadang ini banyak terjadi saya rasa ya tentang kelambatan memproses ini karena terutama adalah karena itu hal baru ya bagi orang umum pun itu hal baru, kemudian mungkin juga pertambahan usia. Nah, tentu ini akan dibedakan apakah itu karena faktor usia atau karena masalah di otak. Nah, ini menyebabkan mereka memerlukan lebih banyak waktu untuk memahami sesuatu daripada rekan-rekan mereka. Mereka dapat mengalami masalah dengan pemahaman bacaan dan memulai tugas. Ya, jadi untuk memulai mengerjakan tugas pun butuh waktu. Dan sering harus berjuang lebih keras untuk menyelesaikan tugas dan kegiatan di kelas. Lalu ada istilah dispraksia dan disgrafia, meskipun sebenarnya tidak diklasifikasikan sebagai kesulitan belajar, dispraksia adalah gangguan koordinasi yang mempengaruhi keterampilan motorik halus ya. Nah ini khusus ya, jadi tadi karena nggak bisa menulis, antara lain itu menjadi simptomnya disleksia, tapi itu ada sebutannya disebut sebagai dispraksia gitu ya. Dan dapat mempersulit orang untuk memegang pena atau pensil untuk menulis dengan tangan. Ini bisa sebagai gejala dengan ADHD dan telah diketahui mempengaruhi keterampilan membuat perencanaan. Terkadang muncul bersamaan dengan disleksia. Lalu disgrafia mengacu pada kesulitan menulis tangan yang juga membuat menulis menjadi menyakitkan dan menghasilkan tugas-tugas yang ditulis menjadi berantakan. Ini mirip dengan pekerjaan yang dihasilkan oleh anak-anak dengan ADHD dan ada masalah dalam motorik halus. Nah, untuk mengetahui ini juga ada tesnya ya, ada namanya tes VMI ya, Visual Motoric Integration. Nah, itu antara lain adalah untuk melihat ini nih. Jadi anak-anak usia sampai usia 10 tahun ya itu bisa diberikan tes ini gitu, namanya VMI ya, Visual Motoric Integration atau integrasi visual motorik. Itu mengikuti membuat gambar-gambar yang sederhana ya dari menghubungkan titik-titik, kemudian titik-titiknya itu membentuk garis lurus atau membentuk lengkung ya, kemudian kelok-kelok sampai membentuk suatu benda tertentu gitu ya. Itu bisa dipakai untuk mendeteksi apakah ada gangguan dalam koordinasi visual motorik. Lalu Down syndrome atau sindrom Down yaitu tergantung pada negara dan organisasinya. Jadi ada negara-negara yang memasukkan Down syndrome itu sebagai kesulitan belajar dan ada yang tidak. Ini saya kurang tahu ya kalau di Indonesia itu masuk atau enggak gitu ya. Saya belum mencari literaturnya. Nah, Down syndrome mungkin termasuk dalam kelompok kesulitan belajar. Orang-orang dengan Down syndrome dapat bersekolah di sekolah umum, menyelesaikan sekolah menengah dan kadang-kadang bahkan lulus dari universitas. Mereka mungkin dapat mulai membaca sejak usia muda, tetapi sering kesulitan dengan penempatan fonem dan sering membutuhkan banyak waktu untuk pengulangan belajar.
Suatu program komputer yang memecah pembelajaran menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dapat memberikan banyak umpan balik positif sehingga dapat membantu dan memotivasi siswa untuk belajar lebih tekun atau lebih lama. Ya. Jadi mereka tidak mudah frustasi dan bisa lebih lama berada di komputer itu. Ini sekaligus dengan treatmentnya ya. Nah, ada lagi istilah diskalkulia. Ini adalah ketidakmampuan belajar tertentu mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memahami angka dan mempelajari fakta matematika. Nah, tadi saya termasuk membimbing disertasi ya, mereka tapi ini bukan pada diskalkulia gitu, karena ini butuh alat sendiri ya. Waktu itu alatnya harus impor nih dari Amerika ya untuk mengukur diskalkulia ini gitu. Kan harus ditranslate dulu ke bahasa Indonesia, harus diadaptasi dan itu makan waktu. Nah, sehingga bimbingan itu tadi Bu Nani ya itu membuat tes untuk memahami kalimat matematika ya atau ini fakta matematika. Nah, pada anak-anak yang mengalami diskalkulia itu mereka kesulitan untuk memahami angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, mereka angka 5 itu letaknya di mana sih? Sesudah 4 dan sebelum 6 misalnya ya, seperti itu. Mereka kesulitan untuk memahami hal itu gitu ya. Jadi angka 5 lebih kecil atau lebih besar dibanding 7 misalnya semacam itu. Lalu tadi juga Mas Rufus sudah menyebutkan adanya non-verbal learning disabilities ya. Ini ketidakmampuan belajar non-verbal adalah individu yang mengalami kesulitan menafsirkan isyarat non-verbal seperti ekspresi wajah atau bahasa tubuh dan mungkin memiliki koordinasi visual motorik yang buruk ya. Jadi tidak mengenali itu siapa ya tadi Deddy Corbuzier itu termasuk lupa dengan tamu-tamu yang diundang ya. Artis-artis yang sudah diundang itu beliau lupa. Lupa bukan karena saking banyaknya yang diundang, tapi memang habis diundang mungkin terus lupa. Nah, itu ya. Jadi beda karena frekuensi yang banyak ya, sehingga harus banyak mengingat dan itu kan membuat kita lupa ya. Dan kemudian ada interupsi dan sebagainya. Termasuk ini untuk mencari arah ya. Mau pergi kemana tadi ke mall ya, itu sulit untuk menjelaskan maupun sering tersasar-sasar gitu ya. Sulit menjelaskan kalau ke mall itu lewatnya mana ya yang paling dekat misalnya, itu sulit menjelaskan. Dan menjalaninya ya, jadi pada waktu berangkat ya dia belok-belok susah untuk menemukan dengan cepat. Kemudian ada oral or written language disorder atau specific reading comprehension deficit. Ini adalah gangguan bahasa lisan atau tulis dan defisit pemahaman membaca spesifik. Adalah ketidakmampuan belajar yang mempengaruhi pemahaman individu terhadap apa yang mereka baca atau pahami sebagai bahasa lisan. Oke, ini sama dengan tadi ya, kesulitan mengekspresikan diri dengan bahasa lisan dapat terpengaruh. Lalu gangguan terkait, contohnya misalnya ada gangguan dalam fungsi eksekutif. Nah, sekarang ini banyak riset-riset terkait dengan fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif ini meliputi banyak kemampuan kognitif. Dari atensi, working memory, kemudian inhibisi. Ya, inhibisi itu kemampuan untuk menghambat. Jadi pada waktu belajar, kita akan melakukan atensi. Ya, kita fokus pada apa. Dan kita akan menghambat pada yang mana. Nah, itu adalah kemampuan inhibisi. Itu ada dalam ranah fungsi eksekutif. Kemudian kesulitan untuk membuat perencanaan, pengorganisasian, penyusunan strategi, perhatian terhadap detail, dan mengatur penggunaan waktu, serta memahami ruang, ya, ruang-ruang spasial tadi. Nah, faktor penyebab tadi ya sudah disebutkan juga, apakah nature atau nurture? Apakah karena faktor genetis atau faktor lingkungan? Gitu. Faktor genetis misalnya terbukti dari satu keluarga, jika ada yang mengalami disleksia, ternyata dalam satu keluarga itu nggak cuma satu, ya, bisa dua, orang tua anak atau antar saudara. Kemudian atau karena tadi ya, walaupun tidak disebutkan bahwa bukan karena faktor kurangnya stimulasi dari lingkungan, ya, jadi termasuk nih kesulitan mengerjakan soal matematika dan bahasa karena kurangnya stimulasi dari lingkungan. Nah, itu berarti faktor lingkungan, ya, nurture gitu.
Nah, apakah mana ini yang lebih besar pengaruh penyebabnya? Ini selalu menjadi pro kontra. Ya, kemudian dampaknya adalah pada self confidence atau rasa percaya diri dan self esteem atau rasa harga diri. Jadi seseorang yang berjuang belajar membaca dan menulis sering mengalami harga diri yang rendah dan kurang percaya diri di kelas. Nah, ini nanti akan mempengaruhi manajemen di kelas, termasuk mengelola atau meningkatkan supaya rasa percaya diri itu muncul. Dan ini nggak mudah. Lalu menerima dukungan dan perhatian ekstra dari guru dapat menyebabkan rasa malu di depan teman sebaya, sehingga diperlukan strategi atau cara agar siswa dengan kesulitan belajar tertentu menjadi lebih percaya diri di sekolah. Kemudian dampak yang lain adalah menurunnya motivasi dan perasaan mampu atau self-efficacy. Ya. Self-efficacy atau efikasi diri itu merasa mampu. Nah, adanya kesulitan belajar dapat menyebabkan masalah yang signifikan bagi siswa untuk diatasi. Ya. Jadi ini membantu individu untuk tetap termotivasi dan memecah tugas-tugas menjadi langkah-langkah yang dapat dikerjakan, dapat menjadi kunci untuk keberhasilan. Nah, ini manajemen dan pembelajaran dan pendampingan anak. Secara umum, pengertian manajemen kita sudah paham ya. Kemampuan manajemen itu dari menyusun perencanaan, membangun atau membentuk ya organisasi atau apa namanya urutan kerja ya, mengarahkan, melakukan kontrol dan pengawasan serta evaluasi. Itu adalah manajemen. Nah, dalam hal ini adalah dilakukan manajemen untuk pembelajaran dan pendampingan anak. Jadi ini merupakan suatu seni ya, dikatakan ini suatu ilmu dan suatu seni. Jadi ini tidak bawaan ya, tidak semua orang bisa melakukan manajemen. Jadi ini memang perlu dilatih. Nah, jadi termasuk ada goal yang harus ditetapkan atau tujuan ya, dan ini membutuhkan kerjasama dengan beberapa pihak gitu. Jadi manajemen pembelajaran dan pendampingan anak adalah upaya mencapai hasil pembelajaran terbaik dengan melakukan manajemen pembelajaran dan pendampingan pada anak dengan kesulitan belajar yang dilakukan oleh orang tua, sekolah dan profesional. Termasuk guru itu adalah profesi ya, dan psikolog, dokter, neurolog dan sebagainya. Jadi ini ya, siapa yang membuat perencanaan, orang tua, guru, sekolah, anak dan profesional ya, ini kurang satu profesi. Siapa yang membuat perencanaan dan termasuk siapa yang melaksanakan ya, termasuk semua, tapi karena semuanya sudah membuat rencana masing-masing sesuai bidangnya ya, sesuai job desk-nya. Orang tua melakukan apa, guru melakukan apa, sekolah melakukan apa, dan profesional melakukan apa, serta anak melakukan apa. Apa saja yang perlu diatur atau dikelola, ini dari luas sekali juga ya kalau saya baca, dari masalah finansial ya, karena ini juga membutuhkan bantuan tenaga ahli yang mungkin tidak free ya, jadi harus berbayar misalnya. Nah, ini mana-mana yang sudah masuk BPJS misalnya, itu perlu dipahami. Ya, kemudian sumber daya yang dimiliki, fasilitas untuk belajar, ruangan, meja, kemudian alat-alat bantu belajar supaya belajarnya lebih mudah. Dan pengetahuan ya, soft skill atau pengetahuan ini tadi. Finansial itu butuh pengetahuan, ya, penggunaan atau menciptakan fasilitas juga butuh pengetahuan, SDM, energi, pikiran dan emosi. Karena ini juga menggurus emosi tentu saja, maka tadi disebut khususnya harus panjang. Nah, ini kalau para pendamping ini mengalami emosi yang tergerus ya karena ketidakpahaman tadi ya, karena ternyata ini diagnosisnya adalah kesulitan belajar dan harapannya terlalu tinggi, maka mungkin muncullah emosi-emosi seperti itu. Dan itu harus dikendalikan, harus disembuhkan ya, seperti itu, ditangani. Lalu proses pelaksanaan juga perlu diatur, dikelola, dan evaluasi hasil. Nah, apakah tujuannya merencanakan, mengatur, melakukan, yaitu adalah meningkatkan kemandirian anak, sehingga anak mampu belajar sendiri dan melakukan aktivitas hariannya secara mandiri. Itu ya, sehingga nanti berkembang maksimal. Seperti contohnya tadi adalah goal figure-nya adalah misalnya seperti Deddy Corbuzier. Nah, itu sih mungkin sangat tinggi ya, bisa diturunkan. Tapi ada sosok yang bisa kita tuju, itu adalah menjadi gambaran real gitu, sehingga kita akan lebih mudah untuk mengarahkan langkah kita.
meningkatkan prestasi belajar anak, meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri, serta menjaga kesehatan mental anak, orang tua, dan guru. Ya, ini adalah orang-orang yang terlibat secara langsung dalam sehari-hari. Nah, dengan cara apa? Memiliki pemahaman mengenai anak dengan kesulitan belajar dari jenis, gejala, deteksi dini, faktor penyebab, dan dampak akademik, psikologis, fisik. Meningkatkan pemahaman bagaimana membantu anak dengan kesulitan belajar, meningkatkan keterampilan yang kurang ya. Jadi pada anaknya sendiri juga itu yang pertama harus ditangani, misalnya kesulitan baca, tulis, bicara, fokus perhatian, problem solving, gerakan motorik halus, motorik kasar, dan mengatasi masalah psikologis yang timbul. Meningkatkan pemahaman kemana mencari rujukan jika ada kita sejak dini curiga ya, misalnya 2 tahun atau 1 tahun sudah mulai curiga. Autism itu konon 6 bulan sudah bisa dicurigai misalnya. Karena ada pemahaman, ada pengetahuan. Terus kemana saya harus datang gitu ya untuk mengatasi ini secara lebih dini. Maka datang ke dokter anak, psikolog anak, neurolog, fisioterapis mungkin karena untuk belajar bicara, gerakan ya, ahli bahasa, guru privat misalnya ya, tadi misalnya matematika. Meningkatkan pemahaman berbagai treatment yang bisa dilakukan, ini fisiomotorik, afektif, kognitif, behavior, perilaku, udah, dan memanfaatkan teknologi untuk masa sekarang. Jadi memperluas pengetahuan dan wawasan, mengakses sumber-sumber pengetahuan, mengakses program-program bantuan untuk treatment, sebagai bagian dari treatment, misalnya game edukasi bisa dimanfaatkan, mengakses bantuan profesional, misalnya dokter anak, psikolog anak, konseling online, ahli gizi online dan sebagainya ya. Jadi sekarang ada Google yang bisa dipakai untuk jangan ragu untuk membatasi diri ya. Ada tempat untuk bertanya dengan bantuan teknologi. Lalu meningkatkan pemahaman efek atau dampak dari adanya anggota keluarga yang mengalami kesulitan belajar, dampak pada kognitif, afektif, psikomotorik, dan ekonomi. Jadi ini keluarga-keluarga yang mempunyai anak dengan kesulitan belajar tentu butuh ekstra ya. Jadi strategi secara kognitif ya, kemudian emosi, afektif itu, kemudian psikomotorik ya, motivasi dan menyediakan fasilitas dan ekonomi. Nah, bagaimana melakukan pendampingan, orang tua maupun guru dapat memberikan bantuan yang berupa bimbingan, peringatan, dorongan, pemecahan masalah ke dalam langkah-langkah pembelajaran, dan lain-lain, sehingga memungkinkan anak tumbuh secara mandiri. Bekerja sama bersama profesional, dokter anak, psikolog sekolah, psikolog klinis, guru khusus, komunitas, dan lain-lain ya. Jadi ikut kelompok-kelompok atau grup komunitas itu juga merupakan bentuk pendampingan. Nah, berbagai treatment antara lain ya tergantung penyebab ya. Jadi apakah genetis atau ada gabungan antara faktor lingkungan, itu perlu kita lakukan pilihan treatmentnya ya. Jadi kalau sudah genetis tentu akan sulit, tapi kita masih punya teori optimistik yaitu faktor lingkungan, maka dilatih secara lebih telaten dan sebagainya. Kemudian meningkatkan mana yang menjadi kelebihan, mengurangi hal yang menjadi kelemahan. Kemudian terapi meliputi kognisi, terapi pemusatan perhatian, terapi meningkatkan kemampuan memori jangka pendek, terapi meningkatkan kemampuan memori jangka panjang, ini ada strateginya sendiri-sendiri. Kemudian meningkatkan kemampuan working memory, fungsi eksekutif, bahasa, matematika, dan lain-lain. Kemudian juga terapi pada emosi ya supaya tidak meledak-ledak, supaya lebih tenang, lebih bisa menerima keadaan, itu nggak mudah juga dan itu butuh waktu. Saya rasa susah sekali bagi Bapak Ibu ya yang biasa misalnya kerja cepat, waktunya pendek, kerjaannya banyak dan sebagainya. Maka dia harus mengelola emosinya. Kemudian behavior ya, tadi sudah, ini pada anaknya ya tentunya, psikis ya. Tuh, kepada semua yang terlibat dalam manajemen pendampingan, jadi anak dan pendamping. Jadi dua-duanya membutuhkan bantuan treatment ya, seperti itu. Nah, sekarang contoh pemanfaatan teknologi baru dapat mendukung siswa dengan kesulitan belajar dengan menawarkan kesempatan untuk pembelajaran multi indera. Jadi ada suara, ada bentuk visual ya, gambar-gambar, video, gerakan. Nah, kemudian yang nggak bisa mungkin dipegang ya, taktilnya mungkin nggak ada ya karena layar monitor tuh halus gitu. Tapi kalau anak-anak mungkin ya pegang-pegang. Dan kemampuan untuk mengulang pelajaran dengan kecepatan yang ditetapkan oleh siswa sendiri. Jadi dia bisa mengulang-ulang dengan adanya video.
Meningkatkan keterampilan membaca, menulis, dan mengeja, salah satu cara di mana individu dengan kesulitan belajar dapat meningkatkan keterampilan membaca, menulis, dan mengeja melalui belajar mengetik. Nah, ini contoh mengetik ya, handphone dipakai untuk ngetik, atau laptop, ya, atau kita punya mesin ketik yang kuno, ya, itu untuk mengenali huruf, menyentuh, ya, kemudian melihat letak spasial huruf A di mana, huruf B di mana, huruf G di mana. Kalau akan membentuk huruf NG, NZ itu seperti apa. Nah, itu bisa dipakai. Ya. Jadi itu mengetik itu melatih phonics ya, huruf dan menggunakan memori otot ya, memori otot untuk membantu mengeja. Paparan berulang untuk kosakata juga memperkuat hubungan penglihatan membaca. Mengetik dengan sentuhan adalah pendekatan yang disarankan untuk menyelesaikan latihan menulis dalam kasus dispraksia atau disgrafia, karena membantu menerjemahkan ide ke dalam tulisan tanpa mengganggu pembentukan huruf. Kemampuan ini membantu siswa membangun kepercayaan diri karena mereka maju dengan kecepatan yang tepat untuk mereka. Kurang beberapa slide saja. Nah, sekarang adalah era e-learning. Ya, e-learning. Seperti sekarang karena masa pandemi COVID, kita terpaksa belajar jarak jauh. Nah, ini adalah termasuk e-learning. Ya. Sekarang riset-riset e-learning juga sudah mulai banyak. Ya. Saya juga sudah mulai untuk riset ini berkolaborasi dengan teman dari teknik elektro. Ya. Jadi ini bagaimana memasukkan instruksi belajar, ya, mengerjakan sesuatu itu diinstal melalui komputer. Nah, ini bisa diatur ya kecepatannya, banyaknya, ya, durasi, frekuensi, dan sebagainya. Ini digunakan sendiri, bisa e-learning ini sebagai metode mandiri atau sebagai tambahan. Kemudian di sini membutuhkan instruksi alternatif ya. Jadi artinya ditulis ya. Risetnya tuh detail ya. Saya merisetnya termasuk ini besarnya font. Nah, besarnya font itu berapa yang cocok untuk pembelajar anak-anak, remaja, orang dewasa, dan lansia. Itu mesti berbeda. Ya, pada pengguna kacamata dan tidak menggunakan kacamata tentu juga akan berbeda. Nah, variabel jumlah waktu yang dimiliki anak-anak untuk menyelesaikan tugas, kedalaman penjelasan, dan tingkat perhatian yang diterima siswa. Manfaat paling mencolok dari e-learning seperti hubungan kerja yang lebih penuh kasih, kemampuan instruktur untuk menyesuaikan instruksi berdasarkan kebutuhan siswa, meningkatkan interaksi 1-1, dan memiliki saluran komunikasi yang terbuka. Jadi ini interaksinya tidak klasikal ya, bisa individual. Ya, di situ bisa aja dibuat juga misalnya ini apa emotikon ya supaya memberi motivasi ya, mengapresiasi dan sebagainya. Mungkin dengan suara yang lembut sehingga ada nampak rasa kasih sayang di situ sehingga anak merasa nyaman dan aman. Nah, kursus online untuk terapi wicara dan bahasa, instruksi diberikan menggunakan konferensi video dan penilaian siswa secara online. Manfaat sosial, tatap muka akan menyebabkan salah satu rasa antara lain ya, rasa malu dan khawatir atau tidak nyaman karena siswa harus mengerjakan dengan waktu yang lebih lama, maka memberikan manfaat positif pendidikan online ini adalah peningkatan harga diri. Siswa dapat menjawab pertanyaan tanpa perasaan adanya tekanan sosial atau risiko diumumkan jawabannya yang salah. Partisipan dapat mengurangi stres ketika jawaban hanya dibagikan kepada guru. Nah, dapat dibuat dengan video yang dibuat pendek-pendek ya. Mungkin Pak Trubus sudah mengenal Elok belum ya kemarin ya? Di UGM dikembangkan e-learning ini dengan Elok. Nah, kami dosen-dosen ini kan sudah tua-tua juga ya. Kami nggak bisa belajar Elok itu sak geradakan gitu, langsung del gitu. Itu ternyata gagal total. Lupa dan apa yang harus dilakukan akhirnya dipotong-potong. Dipotong-potong pun masih tetap lupa gitu ya. Jadi dipotong-potong dari sehari menjadi dari 2 hari jadi 1 hari, jadi berapa jam gitu ya, itu tetap lupa. Maka disediakan video khusus untuk mengupload file, video khusus untuk mengerjakan tugas, video khusus untuk upload untuk video ya dan sebagainya. Jadi contohnya seperti itu, dibuat pendek-pendek. Nah, ini contoh ya. Ini contoh struk tes untuk gangguan atensi. Jadi ini instruksinya adalah testi atau orang yang dites itu diminta untuk menyebutkan warna ya, warna dari tulisan. Warna dari tulisan. Jadi ini kalau BIRU berarti
adalah biru. Tapi kalau warna dari warna, nah ini akan membingungkan. Ya, ini tulisannya biru tapi warnanya merah. Nah, ini diberi waktu Pak lama mengerjakannya. Kalau dia menyebut ini merah karena dia diminta untuk menyebutkan warna, dia benar jawabannya. Ya. Kalau ini adalah tulisannya biru, dia menyebutkan ini warna biru, dia salah. Tapi kalau dia diminta untuk menyebutkan tulisan warna, maka dia menyebut tulisan hijau, maka dia jawabannya benar. Nah, semacam itu gitu ya. Ini Stroop test. Ini adalah juga sebagai bagian dari working executive function. Nah, ini executive function, ada working memory, kontrol inhibisi, dan fleksibilitas kognitif ya. Di sini ada muatan kontrol emosional ya, mengerjakan itu, kemudian berpikir sebelum bertindak ya. Di sini tes-tes ini, tes fungsi eksekutif ini antara lain adalah melibatkan kemampuan-kemampuan sekian banyak ini gitu ya, sampai 8. Kemudian ada flexible thinking, menyesuaikan pada perubahan. Ini dengan computerized ya, dengan computerized. Ada working memory-nya, ada soft monitoring, kesadaran diri atas perilaku pada setiap momen, planning and prioritizing ya, menetapkan dan menemukan tujuan, task initiation ya, mengambil inisiasi dan melakukan organisasi secara fisik dan mental. Jadi memencet tombol keyboard itu berkaitan dengan organisasi. Nah, mungkin dari saya itu, terima kasih.